Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas tentang passive income ya. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen. Dan kalau nggak suka pencet dislike-nya. Sebenarnya saya agak berat ngebahas ini. Kenapa? Karena saya takut teman-teman nanti sesat pikir gitu. Kenapa? Karena gini, biasanya yang menanyakan passive income itu teman-teman yang masih berpenghasilan sedang ya, gitu, atau mungkin justru yang masih di bawah gitu. Nah itu akan sangat berat dan akan sangat bikin stres itu teman-teman. Jadi dipahami dulu ya bahwa passive income ini apa. Yang pertama, banyak sekali pengertian ya. Kemarin saya nanya, coba apa menurut kalian passive income? Ada yang bilang, oh tidur dibayar, nggak kerja dibayar, terus nggak ngapa-ngapain dibayar, macam-macam teman-teman ya. Tapi mereka lupa satu hal. Jadi passive income, kalau saya boleh merangkum pengertiannya adalah apa? Adalah penghasilan yang kita dapat karena hasil kerja keras kita pada masa lampau atau masa sebelumnya. Jadi nggak ada passive income santai-santai dapat duit, nggak ada teman-teman. Semuanya harus melalui proses kerja keras. Itu seperti itu ya. Nah untuk kerja keras itu, misal kayak pegawai negeri ya kan, kemarin saya contohkan kan, dapat uang pensiun, jadi kan nggak ngapa-ngapain. Siapa bilang nggak ngapa-ngapain? Mereka kerja keras loh pada saat misal pendaftaran CPNS atau mungkin yang BUMN atau mungkin juga yang TNI dan Polri, itu butuh kerja keras, butuh konsistensi, butuh disiplin teman-teman. Semuanya itu, jadi nggak ada cerita santai-santai dapat duit ya, itu nggak ada. Jadi gimana ya, harus kerja keras dulu awalnya. Karena misal kayak kita misalnya yang lebih keren lagi, misal mau main saham, main reksadana, beli obligasi ya kan, itu harus apa, mengeluarkan sejumlah uang dulu supaya nanti itu bisa berkembang ya kan. Nah saya nggak akan ngajarin ke situ teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak mau teman-teman itu kejebak di situ ya. Jadi yang benernya gimana? Kalau menurut saya teman-teman, yang benernya kita investasi dulu sama sama pikiran kita teman-teman. Supaya kita nggak salah berpikir tentang aku maunya santai dapat duit, bisa belanja, wah santai di pantai setiap hari dapat duit gitu ya, tidur dibayar. Nggak seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita main forex itu mau full time, bahkan malam itu biasa jam 7 sampai jam 9 sampai 10 itu lagi kenceng-kencengnya. Jadi bukan seperti itu passive income gitu loh. Semuanya butuh investasi yang nggak sedikit. Tapi yang paling penting investasi apa? Ilmu ya. Jadi teman-teman yang masih pengen dapat passive income, teman-teman harus punya investasi ilmu. Kenapa? Jadi misalnya begini, salah satu pendapatan passive income bisa didapat dari apa? Kita hitung cara bodoh aja, nggak usah canggih-canggih lah teman-teman ya. Deposito ya kan, teman-teman misal butuh setiap bulan untuk kebutuhan hidup itu anggap 5 juta. Jadi teman-teman oke lah 5 juta jadilah, nggak usah lebih dari itu dulu. Kalau kita secara bodoh kita ngitung dengan deposito ya, untuk dapat bunga 5 juta berarti kali 12 itu 60 ya, 60 juta. Jadi teman-teman dengan bunga deposito sekarang 5-6%, itu teman-teman harus menyediakan 1,2 M ya, kali 5% ya kan, 60 juta bagi 12 dapatlah 5 juta. 5 juta aja butuh investasinya 1,2 M jika kita masukkan ke deposito. Memang benar banyak usaha lain yang lebih cepat, nggak harus menyediakan duit segede itu untuk bisa dapat passive income. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kita mau investasi yang lain, misal main saham, kalau kita nggak tahu gimana. Makanya saya tekankan adalah investasi sama otak kita teman-teman ya. Belajar terus, belajar itu nggak ada habisnya, sehingga kita tahu investasi apa yang cocok buat kita gitu. Jadi kadang-kadang kan teman-teman yang itu kan cuma nanyanya passive income apa ya, investasi apa ya gitu. Investasilah pada diri Anda dulu. Misalnya belajar yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bekerja yang rajin, kerja keras. Ngapain itu bikin kayak bosnya gitu. Itulah kesalahan kita. Ya, kalau kita sebagai pekerja, kita nggak bisa mencintai pekerjaan kita, gimana kita maju? Ya kan? Jadi pendapatan itu kalau bekerja itu kan vertikal. Semakin naik jabatan kita, maka penghasilannya akan semakin banyak. Dan itu butuh waktu kan, nggak mungkin kan setiap bulan kita minta naik gaji gitu, nggak mungkin. Nah caranya gimana? Rajin dan giat bekerja ya. Dengan rajin kita mungkin akan dapat
peluang baru, mungkin bisa juga dapat kesempatan baru, ketemu orang-orang baru yang bisa kasih kita apa, misalnya kita hobi masak, bisa lah kita tiap hari siapa yang mau pesan roti saya buatin, bisa kan. Nah itu adalah penghasilan yang ke horizontal teman-teman ya. Dengan kita punya gaji yang bekerja ini segini, nah kita mau naikin karena nggak bisa karena nunggu kebijakan perusahaan dan lain sebagainya, ya kita kembangkan ke samping apa yang bisa kita kerjakan sekarang, bukan besok ya. Karena kalau passive income-nya besok, teman-teman nggak akan dapat apa-apa, telat teman-teman. Waktu itu krusial ya. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, misalnya umur teman-teman sekarang itu 30, nggak usah panjang-panjang mikir besok aku mau punya duit sekian-sekian, nggak usah panjang-panjang. Bisa nggak teman-teman disiplin ya, 1 bulan sekali kapan gajian itu teman-teman nabung 50% kalau umur teman-teman di bawah 30, 50% tabung dengan disiplin, nggak usah diambil, sambil teman-teman belajar apa ya, apa yang cocok buat kita investasi nantinya. Jadi pada saat kita ketemu yang cocok, kita sudah ada modalnya dari nabung yang 50% ini ya. Teman-teman yang usia 30 sampai 40 bisa nabung kurang lebih 30%. Jangan malah dihitung apa, hutangnya teman-teman ya kan. Hutang, oh aku masih bisa ngutang nih, aku masih ada spare 30% buat hutang, tapi teman-teman lupa nabungnya yang harusnya 30%. Utang mah di kita aja 10% lah gitu ya kan. Terus apa, kurangi mengejar kesenangan ya kan. Banyak sekali hobi, oh aku hobi ini, hobi itu, hobi ini, hobi itu. Hobi itu pasti ngabisin duit, nggak mungkin enggak ya kan. Ada yang baru, wah kita hobi sepeda misalnya ya kan, lagi musim kan sekarang kan, hobi sepeda biasa BMX ini udah nggak musim ini ya, wah harusnya Brompton misalnya gitu ya, ganti itu, mau berapa duit gitu ya kan. Hobi itu mau dipilah-pilah lah teman ya. Kemudian yang kedua, selain teman-teman harus mempersiapkan itu, disiplin itu ya, kerja keras. Karena apa? Kerja keras nggak mungkin mengkhianati teman-teman ya kan. Kita pasti nanti ada peluang. Karena apa ya, orang hidup ya kayak gitu. Kapan kita bekerja keras, pasti ada waktunya kita nanti menikmati hasilnya ya kan. Jadi yang penting kerja keras aja dulu. Yang sekarang bekerja, kerjakan yang maksimal ya. 3, jangan berhitung waktu ya. Kita kerja, aduh aku jam 6 harus pulang nih ya kan, jam 4 harus pulang nih, wah inilah segala macam gitu. Enggak kayak itu teman-teman. Coba kalau teman-teman punya tanggung jawab lebih, siapa tahu ya pimpinan bisa ngasih tambahan ya, tadi gaji vertikal naik sedikit-sedikit, bisa menyisihkan lebih lagi gitu. Jangan ini, kalau yang polanya sekarang ini dapat duit udah ngincer nih, besok aku mau kredit apa, bukan mau beli loh, mau kredit. Aku mau kredit handphone baru lah, wah iPhone 12 mungkin ya kalau mau keluar gitu. Coba, padahal gajinya misalnya 5 juta, iPhone berapa kali gajinya, terus dia kredit, kan gimana ya. Makanya saya mau teman-teman investasilah kemana. 1, nabung aja kalau teman-teman masih bingung ya, sisihkan dengan disiplin, rutin tiap bulan. Misal teman-teman punya komitmen 30% simpan aja dulu gitu. Belajar ya, investasi pada pikiran kita supaya kita bisa ngerti apa yang cocok buat kita ya kan. Jadi kita jangan terlalu jauh mikir aku mau ini mau itu, tapi teman-teman nggak melakukan apa-apa ya, nggak bisa ya kan. Saya selalu bilang kalau punya mimpi itu bagus, tapi lebih bagus adalah saat kita action untuk mengejar mimpi kita ya kan. Nah kapan? Ya, saat Anda bangun pagi mandi, lakukan, kira-kira itu bisa nggak mencapai mimpi kita nanti, capai visi kita ya kan. Jadi kita punya visi dan kita juga punya misi, kita punya action. Itu seperti itu. Investasi nggak usah jauh-jauh, nggak usah investasi apa. Investasi sama diri kita. Kedisiplinan, jujur, ya kan, bertanggung jawab. Ya. Kalau teman-teman punya ini aja 3, pasti nanti teman-teman ketemu jalannya kok. Ya kan. Tapi kalau teman-teman mau belajar aja malas, nggak bisa disiplin nabung, ya kan, nggak tanggung jawab sama kerjaannya. Ya. Jangan nunggu gaji gede teman-teman. Ya, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan sekarang, jangan nunggu nanti kebanyakan alasan. Makanya kenapa saya nggak suka orang ngobrolin masalah passive income, karena passive income mitos kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang ya. Wah nantilah aku nunggu, nanti kalau aku punya duit banyak aku baru mau inilah, kebanyakan alasan ya kan. Kita harus punya apa ya, determinasi. Oh aku harus bisa nih nabung sekian. Pokoknya setiap bulan aku disiplin aja, nggak usah banyak, tapi teman-teman disiplin itu bentuk karakter ya kan. Nah itu yang paling penting teman-teman.
Jadi yang paling penting investasi sama diri kita sendiri. Nah besok kalau teman-teman udah punya duitnya, mau investasi apa, teman-teman udah tahu kok. Aku mau apa ya, cocoknya apa ya, dengan waktu, dengan skill. Asah terus, jangan pernah berhenti belajar. Sekian dulu teman-teman dari kita, jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ngopi tani dari saya, Mas Tani.